Sobat Diskora, kembali lagi di podcast paling asik. Di sini Koninfo berbicara. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu dari teman-teman kita yang berprestasi. Kita bakal ngobrol santai sama mahasiswa-mahasiswa yang cantik, yang unyu, yang lucu, ini yang akan menjadi warna di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Tapi sebelum itu, kenalin, saya Sandra sebagai host kali ini di episode kedua kali ini. Langsung saja kita sambut dengan meriah mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Yeay! Halo Karya, Kak Ani, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke, baik banget ya, Baik banget. ceria banget. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sapa-sapa dulu dong, Sobat Diskora yang lagi nonton episode kali ini. Halo. Halo. Selamat siang. Oke, nanti dikit Kak. Oke, sebelum jawab pertanyaan dari Sobat Diskora, saya mau tanya dulu nih buat kakak-kakaknya. Mungkin sahabat Diskora juga penasaran nih, apa sih yang membuat kalian tertarik dengan dunia seni tari? Coba dulu. Kalau aku itu mulai terjun ke dunia tari itu Iya, dari TK. dari TK. Iya. Oke. Awalnya itu paksaan ya. Dipaksa. Awalnya tuh siapa dipaksa. tuh? Dipaksa ibu. Oh, ibu. Iya. Oke. Awalnya dipaksa. Terus kok lama-kelamaan kayak menarik juga gitu loh. Menarik juga ya. Iya. Terus keterusan sampai sekarang gitu. Oh, sampai sekarang. Iya. Berarti emang udah turun-temurun kah atau cuman Turun temurun dari kakek. dari kakek suka seni juga. Suka seni juga, berarti emang turun-temurun banget Iya, ya. betul. Oke, kalau buat Kak Ria? Kalau aku suka tari itu sama sih kayak Anin ya. Baik, mungkin banyak yang penasaran nih sama mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Semarang. Mungkin bisa perkenalan dulu dong Kak, ke sobat-sobat Diskora, dari Kakak dulu mungkin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Anindya Wardani dari Prodi PGSD semester 4. Oke, kalau kakaknya? Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Stiko Maria dari Prodi PGSD semester 4 juga. Oke. Sebelumnya kakak-kakak ini dapat prestasi apa sebelumnya? Kita udah beberapa kali ikut perlombaan di bidang seni tentunya ya. Oke. Kita udah sering menjuarai perlombaan tersebut. Juara 1 di UAD di Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Yang kemarin itu juara 3 juga sama di Universitas Ahmad Dahlan. Oh, Ahmad Dahlan juga. Iya. Oke. Berarti emang lebih ke seni ya? Iya. Iya, lebih seni. Nih, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Diskora, saya mau tanya dulu nih. Kakak mungkin yang sahabat Diskora juga penasaran. Apa sih yang membuat kalian tertarik sama dunia seni tari? Awal mulanya aku suka seni tari itu dari kecil. Jadi ada turun-temurun dari kakek. Baik. Nah, dulunya itu nggak suka, kayak paksaan gitu loh, dipaksa ibu gitu. Terus keterusan sampai sekarang kok kayaknya menarik juga gitu. Kayak indah gitu ya? Iya, seindah ini gitu ternyata. Berarti emang turun-temurun dari kakek, terus turun ke kakak nih. Iya. Tapi dari ibu ada? Enggak, sama sekali. Berarti dari kakek nih ya, dari kakek langsung turun gitu ya? Iya. Oke, kalau dari kakaknya? Kalau aku kebetulan suka dan tertarik dunia tari itu dari TK. Dari TK. kecil, iya. Karena suka lihat mbak-mbak yang pentas gitu loh Kak. Kan waktu itu dulu sering diajak sama ayah, kebetulan ayah kan seorang seniman juga. Iya. Ya jadi dari situ kayaknya aku lebih suka ke ini ya yang joget-joget gitu. Karena kan lihat mbak-mbaknya make up kan cantik ya. Ya terus juga kostumnya menarik gitu. Dan dari situ
didaftarin di sanggar. Hmm. Iya, sampai SD. Terus waktu SMP SMA kebetulan di sekolah ada ekstrakurikuler tari dan aku ikut di situ. Terus di sini juga dilanjut. Dilanjut Iya. juga. Berarti emang dari kakak-kakaknya ini buat seni tari tuh kayak emang turun-temurun gitu ya. Kayak Iya. emang udah basic dari keluarga mungkin kali ya. Oke, tapi kalau dunia tari itu buat kakak tuh seperti apa sih? Kayak dunia seni tari tuh buat kalian tuh seperti apa? Lebih ke ini ya, jiwa kita. Jadi Jiwanya iya, Gila, kehidupan gila. kita. Seakan-akan hidup kita cuma untuk menari dan nari. Iya, Berarti kan dunia untuk menari seperti itu iya, ya. Ih, betul. keren banget sih. Aku juga pengen tahu, pengen nari gitu, cuman kaku. Nggak apa-apa. Iya, belajar. Dulu kita juga kaku. Oh iya. Tapi dulu juga aku pernah sempet SD ikut tari, cuman kayaknya nggak cocok deh. Kayak kaku banget gitu loh. Kayak gak bisa kayak buat luntur-luntur tuh kayak susah banget gitu. Tapi dari apa namanya? Pertama-pertama tuh emang ke sanggar dulu ya. Kalian Iya. tuh sanggar kah atau emang belajar otodidak gitu dari orang tua? Sanggar. Kebetulan sanggar. Sanggar ya? Iya. Berapa lama tuh sanggar atau dari kecil kah? Kan dari kecil dari TK nih sampai SD. Oh, Terus sampai SD. SMP udah enggak, ikutnya ke ekstrakurikuler itu yang di sekolahan gitu. Berarti sanggar itu cuma dari cuma TK, sampai SD aja iya, ya? sampai SD. Oke, tapi enak gak sih sanggar? Coba bisa kalian sampein gitu kayak ceritakan, enak gak sih di sanggar gitu? Enak banget karena kita selain menikmati. selain belajar menari, kita juga punya teman-teman banyak dan mereka tuh sangat mendukung kita ya Kak ya. Iya. Jadi ya enak kok ikut sanggar dan latihannya nggak cuma menari terus. Dan kita tuh diarahin untuk bisa tampil dengan percaya diri juga. Terus bisa mengeksplor apa namanya? Nggak cuma dari Jawa Tengah gitu, ada yang luar Jawa Tengah juga. Oh, ada ya. Di sanggar tuh berarti emang komplit banget ya untuk seni dunia tari gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan belum terlalu mengetahui nih tentang dunia tari yang sahabat-sahabat di Skora. Mungkin boleh dong ceritain kenapa nih kalian semangat banget gabung ke dunia tari? Karena dunia tari itu menurut aku ya cukup indah. Cukup indah. Karena ya tadi jiwanya kan di tari nih. Iya, betul. Jadi kayak mau apa ya, mau gabung gitu. Mau gabung. Iya. Cuman itu kayak semangat, kenapa sih kayak semangatnya tuh ada nih titik yang dimana semangat banget ikut dunia tari. Apa yang membuat kalian semangat ikut dunia tari gitu, di dunia tari ini? Kalau untuk semangat ikut dunia tari itu kan kita udah dari kecil ya Kak ikut sanggar gitu-gitu kan, ekstra. Jadi kita mungkin lebih terbiasa ya. Jadi untuk semangat itu kita lebih ke ini, apa namanya, semangat ikut lomba. Iya, perlombaan gitu. Jadi kayak kita suka tampil di depan orang banyak dengan membawakan tarian-tarian yang berbeda gitu loh. Iya. Oh, berarti semangatnya itu karena emang diperlombakan gitu ya. Ada sebuah kepuasan tersendiri kali ya kalau misalkan ikut lomba-lomba kayak gitu ya. Jadi kayak ya semangat gitu itu. Iya, semangat. harus semangat. Banget. Oke. Buat penghargaan mungkin dari nasional dulu deh, apa yang udah diraih? Kalau nasional tahun kemarin kita mengikuti 2 perlombaan, itu di Universitas Ahmad Dahlan dan di Unika. Ya, itu kita alhamdulillah juara 1 semua di keduanya. Iya, terus tahun ini kita juga ikut lagi di Universitas Ahmad Dahlan.
juara 3. Oh, juara 3. Iya. Ini bareng kah atau satu tim kah? Bareng. Satu tim. Satu tim ya, satu tim. Oke, berarti seringnya tuh di Universitas Ahmad Dahlan ya? Iya, kemarin kita mencoba di Universitas Indonesia, namun kebetulan belum Oh, bisa, belum rezeki iya, lah ya, belum rezeki gitu. Tapi tuh yang di nasional itu baru-baru kemarin kah atau ada beberapa bulan yang lalu? Baru-baru kemarin ya. Oh, baru-baru kemarin. Berarti yang sebelumnya ada juara 1 dan juara 3. Iya. Oh, itu berarti yang tingkat nasional. Kalau yang tingkat internasional, Mungkin Kamu Kak dulu, Anin. kamu dulu aja. Oh, aku. Kalau aku tingkat internasional itu kebetulan bukan lomba, tapi acara festival. oh, acara Iya, festival. itu di India. Itu acaranya itu kan di sana aku di sana 5 hari juga. Oke. 5 hari, dan di sana acaranya bener-bener ya meriah, dan itu tuh acaranya udah apa ya namanya? Udah kayak apa sih Kak yang punya nama gitu loh. Acaranya tuh udah besar. Oh, udah besar. Iya, acara besar. acara Iya besar. gitu. Kalau boleh tahu apa tuh festivalnya? Namanya tuh apa ya? Aku lupa. Pakai bahasa India kah? Enggak, pakai Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Oh, Lupa gitu. namanya. Apa Aku tuh? lupa namanya. Oh, lupa Vibrance namanya. apa itu? Oke, itu yang internasional itu festival guys, gitu. Apa kemarin ada dapat penghargaan kah? Enggak, karena cuman kita disuruh tampil. Oh, cuma Iya. disuruh tampil aja tuh yang kalau di internasional yang di India. India. Kalau buat Kani? Kalau aku kemarin itu yang internasional di Malaysia. Mm-mm. Jadi sama Kak, bukan lomba. Kita mengikuti festival. Oh, Tapi festival. kita dapat best Oh, perform. dapat penghargaan Jadi, best perform. Ya, jadi yang di Indonesia cuma upgrade saja. Yang lainnya tuh di Malaysia gitu. Malaysia. Tuh guys, cuman upgrade doang. Kalau mau masuk upgrade. Kalau mau masuk upgrade. Gitu, udah banyak prestasi di upgrade Iya, tuh, betul. apalagi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya, betul. Keren. Berarti berapa hari tuh di Malaysia? Sama 5 hari juga. Oh, 5 hari Kebetulan juga. 5 hari. Itu kah dari bawa nama kampus kah atau Iya, nama pribadi? bawa nama kampus. Dua-duanya bawa nama kampus. Gila, keren banget tuh guys, bawa nama kampus menjadi mahasiswa berprestasi. Kapan lagi kita sebagai mahasiswa itu ya apa namanya? Kita memanfaatkan waktu lah untuk berprestasi seperti kakak-kakak ini. Oke, aku mau tanya nih, apa sih kalian ikut dunia ikut lomba ini dari UKM kah atau dari apa? Atau pribadi gitu? Kalau yang lomba nasional itu UKM. Oh, UKM. Ya. Kalau internasional pribadi. Oh, kalau internasional pribadi, tapi itu semua diakomodasiin kah dari kampus? Iya. Diakomodasiin. Jadi tenang aja guys, kita semua yang berprestasi itu selalu diakomodasiin sama kampus. Jadi kampus tuh memberi wadah untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Seperti itu. Kayak seperti Kak Anin sama Karya nih udah sampai luar negeri. Enak gak di luar negeri? Enak. Enak. Iya, enak. Enak banget. Seneng ya. Malah mau lagi. Gitu malah mau lagi. Tapi kalau culture shock di Malaysia, di sini kan kalau subuh jam Hmm. 5 berapa gitu kan, Ya. jam setengah 5. Kalau di Malaysia itu jam 5.50. Oh, berarti Itu udah subuh udah terang gitu. Bukan, malah masih gelap gelap banget. banget. Kayak jam 4 Buset. gitu kayak wow. Tapi enak di Malaysia. Iya, mau lagi. Mau lagi. Tapi kalau tercek di India, mungkin kan kalau di Malaysia kayak tetanggaan ya kita sama Indonesia. Tapi kalau di India kan agak lumayan jauh nih dari Indonesia. Kak, sorry bentar. Lepas. Oh, kalau di India culture shock-nya apa? Kalau culture shock di India itu mungkin lebih ke ini ya, orang-orangnya tuh banyak, penduduknya padat. Bener-bener sepadat itu teman-teman. Jadi kayak di jalanan itu sangat-sangat berisik dengan klakson yang tan kayak oke. Berarti di Semarang belum ada apa-apanya ya? Iya, belum. Dan di sana juga sepanas itu. Oh, berarti emang Iya. cuacanya agak lumayan panas ya. Agak sedikit ekstrim panasnya Iya. mungkin kayak gitu. Tapi kalau dari di India itu berapa bawa mahasiswa ke India? 4.
4 Itu mahasiswa iya. dari UPGRI semua kah? Iya, dari UPGRI semua. Dari UPGRI semua, Mm-mm. dari PGSD semua. Iya. Oh, enggak, ada satu dari PBSD. Oh, dari bahasa Bahasa Jawa, iya. Oke, berarti tapi yang emang yang tampil di sini cuman kamu aja gitu ya. Kalau dari PG, oh yang di sini? Iya. Oh iya. Iya, berarti dari 4 dari mahasiswa UPGRI. Kalau ke Malaysia 4 juga sama tuh guys. 4. Cuman emang yang berkesempatan hadir cuman mungkin Kak Ria sama Kak Anin aja yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut nih pertanyaan dari Sobat Diskora, Kak. Ini kan agak lumayan banyak nih. Banyak banget nih listnya, banyak banget. Gak apa-apa, kita siap untuk menjawab. Banyak banget. Nah, bisa disambi dulu makanannya iya. sama minumannya. Mungkin ya seadanya. Kita sebagai mahasiswa Iya. bisa diminum dulu, Kak. Disambil nyemil-nyemil sambil kita jawab pertanyaan yang mungkin akan lelah kan? Gak sih, mengasihkan. Boleh diminum dulu, Kak, gak apa-apa. Diminum, dimakan sambil dimakan kayak gitu. Aku buka ini boleh ya? Boleh, santai kita mah di sini. Santai. Enak loh, Kak. Wow. Makan sekarang aja gak sih? Aja kita sambil jawab pertanyaan sambil asik, minum, makan, nggak apa-apa gitu. Oke, ini pertanyaan dari Instagram, Kak. Kita kemarin ada sempat ya memberi kesempatan sahabat-sahabat Diskora untuk bertanya melalui Instagram story IG yang dimana banyak banget tuh pertanyaannya. Banyak banget, cuman kita saring dari beberapa yang yang layak lah. Tapi layak semua sih, karena kan ini pertanyaan-pertanyaan berprestasi ya, buat mahasiswa-mahasiswa berprestasi gitu. Oke, yang pertama, deg-degan deh. Kak, awal suka menari itu gimana sih? Dari kecil memang sudah hobi atau baru tertarik waktu kuliah? Siapa dulu yang mau jawab? Kak siapa? Kak Ria dulu, Kak Ria nih yang mau jawab guys. Iya, awal tertarik dunia tari itu dari TK, karena kebetulan ayahku itu seorang seniman, jadi sering juga ikut tampil di acara-acara di acara-acara itu, dan aku diajak. Jadi aku waktu itu berkesempatan lihat mbak-mbak penari tampil. Oke, di mana tuh lihat mbak tampil? Di mana ya, lupa ya Kak. Udah TK itu kan masih TK. kecil. Yeah. Ya, jadi ingatannya agak gitu. Lupa lah ya. Iya, agak lupa. Terus kayak mulai dari situ aku ikut sanggar. Iya, ikut sanggar. Dan di SMP SMA kebetulan ada ekstrakurikuler tari. Jadi dari sanggar itu aku lanjut ke ekstra. Oke. Gitu. Kalau Kak Anin? Cukup sama sih. Aku suka dari kecil juga. Jadi kakekku juga seni. Jadi keturunan dari kakek. Terus ikut sanggar. Kebetulan di SMP SMA ada ekstra tari. Aku juga mengikuti. Oke, gitu guys. Berarti Kak Anin sama Kak Ria ini bukan tertariknya itu pas awal masuk kuliah, tapi emang dari kecil, dari TK mereka udah suka sama tari gitu. Oke, yang kedua, latihan tari kan butuh waktu dan tenaga yang banyak nih. Gimana sih buat Kak Anin dan Kak Ria membagi waktu antara kuliah dan latihan, mengingat kakak kan lombanya jauh nih di luar negeri yang membutuhkan persiapan yang sangat matang sekali. Gimana? Jadi kalau aku itu gimana ya Kak? Bagi waktu antara kuliah sama latihan. Jadi gini, kalau aku membagi waktunya, kan kalau latihan itu kadang malam hari. Jadi sebelum latihan itu kalau aku mengerjakan tugas dulu, dikerjakan dulu tugasnya, baru kan malam latihan. Kadang tuh malam tuh ada rapat juga di UKM gitu. Bingung nih antara rapat sama latihan. Kalau aku itu kalau rapat tuh izin dulu, kalau
latihannya penting, untuk penting banget izin rapat. Kalau cuma latihan-latihan berarti ya mengikuti rapat yang penting gitu. Oke, berarti ngikutin apa tergantung urgensinya Iya, guys. Gitu. Kita harus pinter-pinter nih buat ngebagi waktu, gimana cara memanage waktu antara kuliah sama latihan kayak gitu. Berapa buat karya? Kalau aku karena pagi sampai sore itu full kuliah, jadi malamnya itu aku latihan. Dan ngerjain tugasnya itu di sela-sela latihan. Kan Nih, kalau beda latihan lagi nih guys. iya, kan kalau latihan kan pasti ada istirahatnya dong, Kak. Entah itu 10 sampai 15 menit, pasti kan ada. Nah, itu aku gunain untuk ngerjain tugas. Kalau Oke. enggak setelah latihan, karena kan kita latihan enggak yang membutuhkan banyak waktu ya. Jadi sekitar 2-3 jam kan kita latihan. Setelah itu aku bisa ngerjain tugas. Jadi antara di sela-sela waktu latihan atau sesudah latihan Oh, gitu. gitu. Iya, jadi kalau setelah pulang kuliah aku gunain untuk istirahat. Oke, tuh begitu Iya. guys. Jadi ngerjain tugasnya malah di sela-sela Sela-sela latihan. latihan, Jadi gitu. iya. Beda nih kan antara memanage waktunya Kak Anin sama Karya tuh beda-beda ya. Tergantung dari kaliannya seperti Iya. apa, cara memanage waktunya seperti apa, Mm-mm. kayak gitu. Oke, yang ketiga, bagaimana sih Kak biar pede di depan banyak orang? Biar pede, biar percaya diri ya. Mungkin sering latihan dan sering tampil. Iya. Kan sebetulnya aku juga orangnya kurang pede, tapi Kurang karena pede. sering latihan dan latihannya pun nggak sendirian, ada teman-teman yang lain dan juga ada pelatih. Jadi aku terbiasa untuk tampil di depan banyak orang. Jadi lama-kelamaan itu rasa percaya dirinya jadi mulai tumbuh Jadi tanpa menurut- sadar gitu. Oke. Iya. Jadi kalau Kanin, Kalau dari aku, mm-mm. jangan dengerin omongan orang. Gitu aja. Jangan dengerin omongan orang. Satu. Kita harus pede sekali. Apalagi ya? Apa ya, Kak? Apa tuh? Paling cuma pede aja sih guys. Pede tuh apa namanya? Cara pede di depan banyak orang itu ya seakan panggung tuh milik Milik kita. Kayak gitu. Jadi Panggung milik kita. menguasai panggung aja sih. Kayak banyak-banyak latihan, banyak-banyak apa namanya? Kayak kita itu bisa karena terbiasa, ya Iya, nggak? betul. Tuh, bisa karena terbiasa. Mau kita apa namanya? Mau kita nggak sepede apapun, kalau kita terbiasa, ya kita bisa. Kayak gitu. Itu kuncinya untuk bisa pede di Percaya depan diri. banyak orang, guys. Apalagi di dunia seni. Gak semuanya loh. Orang tuh mempunyai seni di kehidupannya. Hanya orang-orang terpilih. Kayak gitu. Ih, bener gak? Bener. Benar. Kayak misalkan aku kan gak ada apa namanya, gak ada turun temurun ya. Ya emang bukan seninya aja gitu loh. Aku seninya mungkin yang lain. Kalau Kak Anin sama Karya kan karena turun temurun dari kakek, dari keluarga. Jadi ya terpilih mereka bisa seni. Karena gak semua orang tuh punya seni, sumpah. Gak semua orang tuh punya seni. Kadang seni itu kayak apa ya? Kayak karakter buat Iya. orang itu. Jadi kayak seni itu karakter gitu. Dan gak semua seni itu tari, banyak. Ada seni melukis, ada seni menyanyi juga banyak. Cuman kalau buat Kak Anin sama Karya ini rezekinya di tari kayak gitu. Terpilihnya di tari, guys. Oke, yang keempat. Siapa sih yang sosok yang menginspirasikan Kak Ria nih dalam dunia tari? Ini mungkin pertanyaan buat Kak Ria. Oh, oke. Sebenarnya kalau sosok yang menginspirasi aku di bidang tari itu belum ada. Belum Iya. ada. Karena malah aku yang ingin jadi inspirasi banyak orang. Gitu, guys. Iya, aku ingin mengajak orang-orang banyak tuh kayak ayo ikut seni, nggak cuma seni tari ya teman-teman. Jadi kayak ayo ikut seni karena lewat seni itu kita bisa mengungkapkan emosi, bisa mengungkapkan perasaan kita yang mungkin kita belum bisa ungkapinnya dengan ngomong gitu. Jadi mungkin belum ada ya Kak, belum yang ada. benar-benar menyentil hati itu belum. Kalau buat ini apa namanya kayak sosok-sosok yang apa legendaris gitu. Yang legend. Aku ini suka ini siapa namanya Mbak Mila Rosinta. Oh, Mbak Mila Rosinta. Iya, itu penari apa?
dia seniman, Oh. seniman tari. Beliau juga koreografer. Oke. Iya, seniman terkeren lah pokoknya. Oke, tapi kalau misalkan buat Kak Ria sendiri nih, lebih sukanya tarinya tari yang tradisional kah atau tari modern? Kalau aku lebih ke tari tari klasik. Oh, tari Iya, klasik. tari klasik. Itu Itu- yang alusan gitu Oh, loh, yang Kak. alusan gitu. Iya. Tapi dia bisa modern juga kalau tari klasik itu. Enggak, karena tari klasik itu udah punya pakemnya sendiri. Oh, udah punya Mm-mm. pakemnya sendiri. Apa namanya? Berarti kalau tari klasik itu bisa dibilang tari yang kayak apa sih namanya? Yang coba salah satu tarian klasik yang paling disukain. Ini sih gambyong, karena udah sering banget bawain gambyong. Jadi itu Oh. udah hafal di luar Tapi kepala. cuman Jawa Tengah doang atau ada yang Kebetulan daerah-daerah lain? masih difokuskan ke Jawa Tengah dulu. Oh, fokuskan ke Jawa Tengah dulu. Tapi pernah gak tampil dengan daerah lain, dari lain gitu? Kayak mungkin dari Jawa Barat kah atau dari DKI Jakarta, kan banyak tuh seni-seni. Iya. Soalnya aku juga kan dari DKI Jakarta ya. Oh Aku iya. pernah nari. Aduh, nari apa ya? Sirih Kuning kalau nggak salah, kayak gitu-gitu. Oh iya, pernah Itu kan tari dengar. klasik kan. Kayak ada lagi, aku banyak banget, cuman aku lupa. Banyak banget itu. Ya itu kan kayak gitu kan juga sering dilombain, kayak tari kipas. Kalau nggak salah itu kan juga sering dilombain kan. Iya. Teman juga biasanya Oh, biasa dilombain. juga Iya. dilombain juga ya. Berarti emang fokus banget ke Jawa Tengah gitu. Iya, masih fokus di Jawa Tengah, belum explore ke yang lain. Belum explore ke yang Iya. lain. Tapi Mungkin setelah doain ini ya. aja guys, biar karya itu bisa explore Iya. ke apa namanya, ke daerah Ke lain. daerah lain, Kayak iya. gitu, bisa mewakilkan mungkin atau bisa mencoba, kan itu kan suatu hal baru ya buat daerah-daerah lain Iya. gitu. Apalagi yang apa namanya, tari yang pengen banget ditampilin. Tari yang pengen banget aku tampilin itu dari ini, Jawa Barat. Jaipongan. Aku ingin bisa jaipongan. Iya. Kenapa pengen bisa jaipong? Apa ya? Kalau dilihat tuh kan gerakan jaipong itu kan bener-bener energik kan, Kak. Terus juga apa ya? Beda dari Jawa Tengah yang kebanyakan alusan. Oke. Jadi mungkin aku lebih pengen menampilkannya itu dari Jawa Barat. Tapi kalau Jaipongan. tari yapong tuh dari mana? Yapong. Hmm. Yapong. Tuh Kamu tahu nggak? Aku lupa. Atau Jawa Tengah kah? Jawa Tengah deh kayaknya tuh, masih termasuk Jawa Tengah. Masih termasuk Jawa Ya. Tengah ya. Itu beda gitu. Kalau jaipong tuh kayak terlalu energik gitu ya. Iya, kalau jaipong tuh apa ya? Lebih, kalau menurut pandanganku ya, itu benar-benar sangat menggoda banget. Berarti emang ada apa ya? Ada auranya tersendiri gitu ya kalau jaipong gitu ya. Betul. Oh, emang kalau dilihat-lihat tuh penari-penari jaipong tuh kayak Iya kan, Kak? kayak lebuk tubuhnya tuh beda sendiri gitu Iya ya kan? kalau orang-orang bisa tari Iya jaipong. gitu. Tuh buat karya tuh emang pengen menampilkan tari Iya, jaipong. Doain jaipong. aja guys biar bisa bawain tarian jaipong nanti. Iya. Siapa tahu kan bisa nampilin di internasional, Oh iya, memperkenalkan kan. amin. Siapa tahu gitu kan. Doain aja guys. Oke, selanjutnya ini buat Kak Anin. Nih, gimana sih persiapan Kak Anin buat ngelakuin untuk mencapai kejuaraan ini? Yang di Malaysia atau yang Mungkin iya di Malaysia. Di Malaysia boleh, di yang apa namanya kejuaraan-kejuaraan lain, gak apa-apa. Itu kan sama mungkin persiapannya. aku mulai yang di Malaysia aja dulu ya. Oke. Jadi yang di Malaysia itu kita diberitahu itu 2 minggu. 2 minggu. Sebelum perform itu 2 minggu baru dikasih tahu. Terus habis itu kan kaget nih. Ya kok 2 minggu? Terus kita persiapannya gimana? Habis itu kita nyari-nyari gerakan tari. Nyari-nyari tari. Kebetulan katanya itu tarinya tuh yang langsung jadi. Yang langsung jadi. Jadi kita nggak perlu kayak mencari gerakan ini, gerakan itu gitu. Terus habis itu kita memilih tari yang namanya Warak Dukder dari Semarang. Oh, dari Semarang. Iya, dari Semarang. Kita latihan itu 3 sampai 4 kali doang. 3 sampai 4 kali itu dalam 2 minggu. Iya. Apalagi persiapannya?
kurang lebih kita mencari kostum. Mm-mm. Kostum itu kan kalau peminjaman 3 hari nih. Lah kita kan ke Malaysia 5 hari. Iya. Jadi kita ada denda. Oh, ada denda. Iya. Ada dendanya. Tapi emang cukup besar kalau misalkan penyewaan-penyewaan gitu dendanya. Kemarin itu satu kostum Hmm? itu denda 100.000. Oh, satu kostum dendanya 100.000. Tapi kalau dendanya ya gak ada apa-apanya kan Iya. sama pencapaiannya. Iya, jelas. Gila, itu ada buahnya. Walaupun denda tetap dapat penghargaan. Iya. Keren. Gak ada, maksudnya kayak diobatin gitu loh kali ya. Oke, berarti persiapannya itu emang 2 minggu dikasih tahu gitu ya sebelum perform gitu. Iya. Berarti 2 minggu ke sana 5 hari berarti cuman berapa hari? 10 hari berarti. 10 hari. Sekitar 10 hari ya buat persiapan. Gila, itu apa namanya? Cara kayak cara kita buat jaga stamina. Cukup istirahat yang cukup. Mm-mm. Kalau latihan jangan setiap hari latihan. Oh, malah Jadi jangan kayak- setiap hari latihan ya? Iya. Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Kenapa tuh kalau nggak boleh latihan setiap hari? Karena kalau latihan setiap hari itu bikin tubuh kita capek. Oh, Malah nggak fokus ke hari-harinya gitu loh. oke. Tapi biasanya kalau latihan itu sehari berapa jam? Kita kalau latihan itu sore jam 3 sampai habis maghrib. Jam 3 sampai habis Setengah maghrib. 7, 3 Oh, jaman 3 gitu. jaman. Mm-mm. Tapi itu udah maksimal kali ya dalam buat latihan tari kayak gitu ya. Karena emang capek sih guys latihan tari tuh guys. Sumpah. Capek banget dulu juga. Aku nih pernah latihan tari juga sama. Latihan tuh sekitar 2 jam aja udah capek banget lah itu. Iya, apalagi waktu SD tuh capek banget. Nah, kalau Kak Anin kayak gitu persiapannya 3 sampai 4 kali dia latihan. Ya, sekali latihan ya 3 sampai 3 jam ya? 3 jam. Kurang lebih 3 jam lah. Karena ya buat menjaga kestaminaan tubuhnya Kak Anin kayak gitu. Mungkin Karya juga seperti itu kali ya? Iya. Atau persiapannya seperti apa? Kurang lebih sama kayak Anin. Tapi kita tuh dikasih tahu untuk berangkat ke Indianya itu hamin 1 bulan. Hanya 1 bulan? Iya. Berarti justru malah lebih cepet. Waktunya tuh sama kah atau enggak? Beda. Kalau aku bulan Februari kemarin. Oh, bulan Februari. Iya, berangkatnya. Kalau Anin kan bulan ini ya, Kak? Bulan ini. Kalau Anin bulan ini, guys. Nah, kalau yang bulan Februari? Kita kan dikasih tahu hamin 1 bulan ya, Kak. Hmm. Itu karena kita belum ngurus paspor, Oke. visa gitu-gitu kan. Jadi itu buat apa nih ya? Buat membuat paspor gitu kan. Dan persiapan 1 bulan itu Persiapan 1 bulan. Kat- Iya, persiapan 1 bulan. Itu selama latihannya gimana? Kalau latihan sebelumnya tim yang berangkat ke India itu tuh tim yang dipersiapkan untuk mengikuti Porsenasma. Oke. Ya, jadi sebelum berangkat ke India kita persiapan untuk Porsenasma dulu. Itu tahun 2025 bulan Agustus. Jadi mungkin untuk kembali mengingat-ingat gerakan itu kita nggak membutuhkan waktu banyak. Ya, jadi sama latihannya 3 sampai 4 kali. Dalam 1 bulan? Atau dalam berapa minggu? 1 minggu sih. Dalam 1 minggu, bahkan justru dalam 1 minggu itu cuma 3 sampai 4 pertemuan pertemuan aja. Kalau misalkan di India itu harus ikut Porsenasma dulu. Jadi kayak seleksinya di Porsenasma atau Enggak, kalau Porsenasma itu lomba. Lomba yang ini ya, yang satu Iya. PGRI itu ya? Iya. Gitu. Berarti itu diseleksinya dari situ. Enggak diseleksi ya, Kak. Karena sebelum berangkat India kan ada lomba. Dan mungkin Pak Prasena daripada bingung mikir siapa nih yang harus berangkat, dan beliau udah anak-anak ini aja yang kemarin ikut Porsenasma gitu. Oh, gitu. Berarti Iya. emang yang ke India itu yang pernah ikut Porsenasma kemarin tuh di bulan Iya. Agustus 2025 yang satu PGRI se-Indonesia gitu guys. Itu persiapan mereka buat ikut kegiatan atau kejuaraan di internasional seperti itu.
Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan ke-6. Setelah meraih prestasi ini, apa target atau impian Kak Ani dan Kak Ria selanjutnya di bidang tari? Target dan impianku selain tadi yang ingin membawakan Caiplong, aku juga ingin jadi koreografer ya kalau bisa. Terus ingin jadi ini juga apa namanya? Menari hebat. Ya itu jelas ya, penari hebat. Penari yang hebat yang bisa memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia dan memperkenalkan ke mungkin kalau ada dunia lain. Bisa Iya. ke dunia lain, guys. Dunia lain. impiannya. Iya, itu targetku mungkin kalau untuk sekarang mungkin belajar dan mengasah terus kemampuanku di bidang tari. Kalau Kak Anin, targetnya apa tuh? Sebetulnya hampir sama. Aku di sini mau, amin ya Allah, belum nih, mau jadi penari yang hebat, yang menginspirasi banyak orang. Amin ya Allah. Mau. Terus mau mengasah juga, terus Mengasah mengasah tarian kah? ya Ya. mengasah kemampuan di dalam seni tari ini gitu. Tapi kalau misalkan buat Kak Ani nih, tadi kan Karya udah nih yang bahas tentang apa sih yang disukain dalam tari apa gitu kan. Kalau Kak Ani, tari apa yang disukain? Aku mau tarian Banyuwangian. Tahu? Banyuwangian. Kayak gimana tuh? Aku baru denger. Bukan baru denger sih. Aku mungkin kayak yang di film-film gitu, tarian-tarian iya yang kayak Banyuwangian gitu. Oke, Nah, aku mau yang Jawa Timuran gitu. Jawa Nah, Timuran. Tuh kalau Kak Anin justru malah yang Jawa Timuran. Tapi udah pernah sempet tampilin atau belum? Kemarin udah, yang di lomba nasional itu udah. Cuman aku mau yang memperbanyak lagi gitu. Berarti emang pengennya yang Jawa Timuran. Iya. Tapi kalau modern pernah gak? Belum pernah. Yang modern. Tapi ada pengen modern gak gitu? Untuk saat ini belum sih ya. Saat Mau ini yang belum. ke tradisional dulu. Oke, karena emang pakemnya kali Iya, ya, udah ada pakemnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan tarian-tarian klasik kayak gitu ya, tarian-tarian daerah. Tapi sebelumnya kalian udah nyampe ini belum? Apa namanya? Apa sih itu yang kemarin pemerintah punya yang Asian Games? Atau kayak pembukaan opening, mungkin kayak grand opening dari itu kan ada tarian-tarian tuh banyak dari beberapa seniman, mungkin seniman tari yang ikut di ajang Asian Games. Belum Ya. Iya, Tapi ada pengen nggak? Pengen banget. Pengen banget ya, Iya. karena biar bisa kenalan-kenalan sama Iya. seniman-seniman di Indonesia gitu. Iya. Soalnya banyak banget, hampir ratusan atau ribuan ya. Yang 2018 itu kan Asian Games kan di sini nggak sih Kak? Atau Kayaknya apa ya? iya deh. Iya kan? Iya, Itu yang tuh di sini. yang nari saman itu atau nari apa itu yang bareng-bareng itu sekitar 2000-an orang. 2000 orang ya, Iya. sampai ribuan kan bahkan. Tapi itu kan asik ya. Iya, Asik kan ya bagus sih. juga dilihatnya. Iya. Kayak festival-festival gitu, sekali festival itu ada berapa penari? Mungkin banyak ya. Kalau festival sebetulnya aku belum pernah ikut festival yang di Indonesia. Iya. Belum pernah yang di Indonesia ya. Iya, Justru tapi emang langsung ke kalau India. di India. Gak apa-apa sombong dikit. Iya. Kalau prestasi mah gila. Iya. Gak apa, kita tuh harus sombong dikit guys kalau masalah prestasi gitu. Karena ya bukan buat apa-apa ya, karena kita itu buat Bangga aja dengan terus diri juga sendiri gitu. menarik orang untuk bisa berprestasi gitu Iya. loh, karena itu suatu kebanggaan gak sih, kayak Betul. kita punya prestasi, kita pamerkan lah gitu, ria prestasi nggak apa-apa. Ya, sesuai nama. Tuh, sesuai Ria. nama ria prestasi, gila keren. Oke, tapi kalau misalkan festival gitu capek gak? Apa lebih capek festival atau lebih capek kayak perlombaan gitu, kayak nasional gitu? Lebih capek festival sih. Wah, kenapa? Karena persiapannya mungkin lebih dimatangkan. Kalau perlombaan kita belum
kalau aku belum pernah merasakan secapek itu, tapi kalau untuk festival ya udah cukup capek. Cukup capek ya. Mm-mm. Tapi kalau persiapan lomba sama festival hampir sama nggak atau ada perbedaan? Hampir sama. Cuman kalau perlombaan kan kita harus menargetkan, kita harus mendapatkan hasil yang memuaskan. Mm-mm. Kalau festival kan kita bukan cuma ya, tapi kayak hanya sekedar tampil dan tampilannya pun harus memukau gitu. Dan gak ada target yang perlu kita capai. Oke, tapi kalau misalkan emang kalau lomba tuh ada yang dicapai Iya. lah ya, ada tujuannya gitu lah. Tapi kan kalau festival cuma meramaikan mungkin ya. Ikut Kalau festival tuh meramaikan. meramaikan aja guys gitu. Tapi asik loh di luar negeri. Iya, asik banget. Sumpah sampai luar negeri tuh keren loh. Iya, kita jadi tahu ke luar negeri, Ubris. ya promosi Dia Ubris. promo UKM. Dia promo UKM sih lebih tepatnya. Iya, kalau mau ikut ikut sangat lama. lebih ke UKM-nya, tapi nggak apa-apa sambil promosi kan. Siapa tahu Iya. ada apa namanya kayak bakat-bakat terpendam dari mahasiswa-mahasiswa lain tuh bisa tuh ke UKM apa tadi? UKM sangat lama. Sama kayak gitu. Itu UKM udah lama banget. Atau Udah lama Udah dari lama banget ya? tahun 1000-an. Tapi tuh, 900 berapa tuh? mahasiswanya hampir semuanya ikut lomba kah atau enggak? Kita ada ini seleksi. Ada seleksi. Oke, itu ada seleksi. Tapi yang emang nggak kepilih ya pasti dapat kesempatan gak sih kalau buat UKM gitu. Gak apa-apa. Apa namanya? Selagi kalian punya bakat seni tari, ini bisa join. Yang bagi yang belum tahu ya, bisa join aja nih ke UKM. Buat apa namanya? Buat narah hubungnya bisa ke Kak Anin atau ke Karya kayak gitu. Siapa tahu kalian pengen jadi mereka. Gila, keren banget tuh jadi mereka. Ya, prestasinya banyak, internasional, nasional ada. Target kejuaraan mungkin. Target kejuaraan pastinya internasional ya. Ya, bukan festival. Bukan. Yang jadi kayak perlombaan gitu yang tingkat internasional itu kan ada ya, Kak? Iya. Dari apa? Mau kemana? Amerika? Thailand. Thailand emang ada? Oh, kurang tahu ya. Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Tapi kalau misalkan yang tahu, yang biasanya dilombain di internasional. Biasanya tuh pindah-pindah sih, Kak. Pindah-pindah ya. Iya. Tapi maunya di mana? Di negara mana? Thailand sih. Kita mau ke Thailand, guys. Maunya di Thailand. Ada pasarku di sana. Oh gitu. Tuh dia maunya ke Thailand. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang mungkin ini terakhir. Terakhir guys. Banyak mahasiswa yang sebenarnya punya bakat menari, tapi masih malu nih Kak untuk tampil. Apa pesan Kakak untuk mereka yang punya bakat tapi malu? Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Ya, karena di kehidupan yang sekali ini, kalau kalian masih takut-takut itu sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Sangat-sangat disayangkan. Kita punya waktu, punya kesempatan, ngapain coba? Kenapa enggak dicoba? Jangan takut gagal. Singkirkan ketakutan-ketakutan itu. Kita harus percaya diri. Kuncinya percaya diri ya. Kalau Kak Anin, pesan buat mereka. Buat mereka yang malu nih, punya bakat tapi malu. Kenapa harus malu kalau belum dicoba gitu loh? Ya kan? Kenapa harus malu? Dicoba dulu baru bisa menentukan. Betul. Ya karena kan kalau misalkan kita ikut-ikut kejuaraan gak selalu menang ya. Itu jangan takut, menang kalah itu sudah biasa dalam perlombaan. Jadi gimana kita punya jiwa seni ya kita tunjukkan aja. Diasah terus ditunjukkan gitu. Lagi kita punya kesempatan, selagi kita punya waktu, punya usaha mungkin ya kita bisa gitu loh. Kejuaraan ya itu mengikuti lah ya. Kejuaraan mah sebagai ajang ini gak sih kayak kesenangan atau itu sebuah apa sih namanya, sebuah kebanggaan kali ikut bonus tuh, ikut perlombaan tuh bonus. Intinya satu, kamu mau ya kamu tunjukin. Kayak Karya sama Kanin dari kapan? Dari TK. Dari TK ya mungkin nggak semua perlombaan itu menang gak sih? Iya. Saya juga sempat mengalami beberapa kali kekalahan, kegagalan teman-teman. Tapi karena kita nggak putus asa, tetap
Nggak putus asa. Iya, jangan putus Jangan asa. putus asa. Karena kalau putus asa itu akan merugikan. Mm-mm. Ya gitu. Asanya aja nggak mau putus. Iya, saya aja mau putus, masa kita mau putus asa? Kayak gitu. Oke, mungkin kali ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Diskora yang sudah yang sudah yang sudah memberi pertanyaan buat kakak-kakak ini nih yang berprestasi ini gitu. Terima kasih, mungkin kakak-kakak ini sudah sangat memotivasi. Coba motivasi buat kalian, buat mereka yang sobat-sobat Diskora ini. Motivasi. Iya, motivasi. Apa tuh motivasinya kakak? Karena kita juga butuh motivasi juga nih. Dia juga butuh motivasi, tapi Iya. motivasi satu kata atau 2 kata mungkin buat sahabat Diskora motivasinya. Apa ya? Apa? Mikir dulu. Motivasi. Iya, motivasi. Juga butuh motivasi. Kayak mungkin jangan takut kah atau apa gitu. Jangan takut untuk mencoba Oh. hal-hal yang baru. Tuh, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Itu dari Kak Anin, dari Karya. Jangan lupa disertai doa. Tuh motivasinya jangan lupa disertakan doa gitu ya. Karena sebuah kegiatan atau sebuah yang kita kerjakan itu harus diiringi dengan Doa dan usaha. doa dan usaha kayak gitu. Oke, segitu aja mungkin dari kita. Mungkin dari Kak Ani, Karya ada yang ingin disampaikan? Mungkin terima kasih untuk semua pihak, keluarga, pelatih ya Kak, terus teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang sudah mendukung kami di bidang tari ini. Karena kita sudah mencapai. sudah mencapai keberhasilan yang membanggakan untuk aku dan Anin. Oke, kalau Kak Anin ada yang mau disampaikan nggak? Ini kan dari Karya. Sama sih. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak Ibu yang udah mensupport Yang dan udah teman-teman. support. Oke, dia mungkin banyak kan ya yang support Kak Anin sama Karya ini dari belakang gitu ya. Oke, untuk menutup podcast kedua kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Cakep. belum Pantunnya belum. Oke. Ke taman kota melihat melati, Cakep. harumnya semerbak menyejukkan hati. Cakep. Terus semangat menggapai prestasi. Cakep. Sampai jumpa di episode inspirasi berikutnya nanti. Yeay. Dadah. Ya.